Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafis Amini dengan NIM 240108101 dari kelas Teknik Komputer 1B. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara merakit PC pada matkul IT Essential. Baik, lanjut ke alat ini. Yang pertama yaitu desktop color, yaitu sistem pendingin. Yang kedua, kabel SATA. Yang ketiga, hard disk atau SSD. Yang keempat, optical drive. Yang kelima, power supply. Yang keenam, motherboard. Yang ketujuh, kartu grafis. Yang ke-8, RAM. Dan yang ke-9, CPU, yaitu prosesor. Pertama yaitu desktop color. Adalah saat prosesor bekerja, terutama pada tugas berat seperti bermain game atau rendering, ia menghasilkan panas. Kipas ini membantu untuk mengalirkan udara dingin masuk ke heatsink atau penyerap panas dan menghilangkan udara panas, menjaga suhu CPU tetap optimal. Tanpa kipas pendingin ini, komputer akan mengalami masalah performa, menjadi lambat, dan berpotensi mengalami kerusakan serius pada prosesor. Yang kedua yaitu kabel SATA. Kabel SATA ini juga mempengaruhi penyimpanan seperti hard disk dan SSD yang dirancang untuk mentransfer data berkecepatan tinggi antara motherboard dan perangkat penyimpanan. Yang ketiga yaitu hard disk atau SSD, adalah perangkat penyimpanan non-volatile yang menyimpan data secara permanen. Data disimpan di atas piringan magnetik yang berputar yang memungkinkan HDD untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat. Yang keempat adalah optical drive, adalah perangkat yang menggunakan sinar laser untuk membaca atau menulis data pada cakram optik. Jenis cakram yang biasa digunakan yaitu CD atau DVD. Yang kelima adalah power supply unit. Power supply adalah perangkat yang mengubah arus listrik dari stop kontak menjadi arus listrik DC yang sesuai dengan kebutuhan komponen dalam komputer. PSU memiliki peran utama dalam mendistribusikan daya ke setiap komponen pada voltase yang tepat agar komponen berfungsi dengan baik. Yang keenam adalah motherboard, adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi tempat semua komponen dihubungkan, seperti CPU, RAM, GPU, HDD, atau berbagai yang lainnya. Yang ketujuh yaitu kartu grafis. Kartu grafis ini adalah perangkat keras yang mengolah data grafis yang kemudian diterjemahkan menjadi tampilan visual di layar komputer. Kartu grafis bertanggung jawab atas pemrosesan grafis dan rendering gambar, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang ke-8 adalah RAM, adalah jenis memori volatile. Artinya, data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan atau kehilangan daya. RAM memungkinkan prosesor untuk mengakses data dengan cepat karena memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih tinggi dibandingkan penyimpanan lain. Yang ke-9 ialah CPU, adalah unit utama dalam komputer yang melakukan pemrosesan data. Ia bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak dan mengelola operasi dasar komputer. CPU berfungsi mengendalikan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output yang dibutuhkan oleh program komputer. Baik, sampai di situ penjelasan saya. Saya akan melanjutkannya dengan cara langkah-langkah merakit PC. Baiklah, saya akan melanjutkan video
adalah bagian yang terpenting pada saat merakit PC. Yang ketujuh ialah VGA atau graphic card. Yang kedelapan adalah RAM. Yang kesembilan adalah prosesor dari komputer tersebut. Oke, yang pertama kita akan memasang power supply. Power supply dijalankan dengan baut sepertinya itu. Setelah itu, jika sudah rad, kita akan memasang motherboard terlebih dahulu. Bongkar motherboard dengan erat. Setelah itu, kita akan memasang chipset pada motherboard dan dikunci. Atau tempat penyimpanan dari komputer tersebut. Selain itu memasang DVD drive, dan memasang RAM. Jika ada RAM lebih, silahkan dipasang, itu akan membuat performa komputer lebih baik. Setelah itu memasang sistem pendingin pada prosesor. Ini sangat berguna bagi prosesor yang bekerja dengan sangat berat. Dan memasang VGA graphic card. Jangan lupa dipasangkan kabel dengan mainboard. Setelah itu memasang kabel kata. Lanjut memasang power untuk menghidupkan komputer. Jangan sampai salah warna itu. Jika ada kesalahan pada warna, bisa akan terjadi konslet atau komputer tidak hidup. Setelah itu memasang kabel USB dan kabel audio. Setelah itu memasang power supply ke mainboard. Membelokkan kabel power supply ke mainboard. Nah, dan juga ini menghubungkan RAM dengan power supply. RAM, hard disk dengan power supply. Jangan lupa dipasangkan fan yang kedua dengan prosesor supaya bisa hidup dan performa komputer jauh lebih lancar. Baik, mungkin sampai di sini video yang saya sampaikan atau